semuanya haram gitu. Sepakat saya itu. Karena apa? Karena MLM itu harus diuji dengan 13 kriteria MUI. Ada 13 kriteria MUI. Yang pertama, MLM itu yang pertama itu adalah dia dari tidak boleh mengambil keuntungan itu dari pendaftaran. Karena kan banyak kan dari pendaftaran akhirnya ada sponsorship. Ada nggak yang kayak gitu? Daftarnya sekian juta, nanti begitu ada yang gabung langsung dapat sponsorship 500.000. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Itu kalau diuji secara syariah nggak lolos sebagai MLM yang syar'i. Itu satu ya. Satu, tidak berarti kan nggak boleh ada duit pendaftaran. Poinnya. Iya. Yang kedua, MLM syar'i itu tidak boleh ada markup harga yang tidak masuk akal. Ya. Teh 5.000 jadi 200.000. Ada. Hanya biar bagi-baginya bisa banyak. Betul, ada itu. Banyak nggak kayak Banyak, gitu? banyak. Nah, itu tidak lolos lagi kalau seperti itu. Nah, yang ketiga, levelnya itu harus dibatasi. Itu nggak boleh sampai ke berapapun kita bisa dapat. Itu karena banyak sekarang yang nggak terbatas. Ya, Itu nggak boleh, haram yang begitu. Selama masih dibatasi boleh. Itu. Terus yang keempat selanjutnya itu adalah tidak boleh ada pendapatan pasif income. Nah, ini yang digaung-gaungkan MLM. MLM selalu menggaung-gaungkan pasif income, financial freedom, pasif income. Enggak boleh, haram. Kenapa haram? Tidak boleh seseorang itu tidak kerja kok dapat hasil. Enggak boleh, dia harus kerja terus. Penghasilan tiap bulan, dia kerjanya tiap bulan. Definisi yang kerja itu gimana tadi? Nanti tak jelasin. Ya. Kan enggak, bahasa yang digunakan kan ada. Misalkan, mohon maaf, misalkan kita dengan canggihnya hari ini aplikasi kan hari ini canggih. Akhirnya sistem itu dibuat, panjenengan daftar ke suatu aplikasi, habis itu disebar aplikasinya, misalkan MLM pulsa misalkan itu. Akhirnya orang tiap hari pakai untuk transaksi beli pulsa tiap bulan begitu. Padahal jenengan tidur, nggak ngapa-ngapain, nggak pernah tahu bahwa jenengan siapa, nggak pernah tahu mendidik, memotivasi ataupun mengajari ataupun kan nggak pernah itu. Karena saking nggak tahu sudah kemana itu kan. Kan ada nggak seperti itu? Nah, lawang jenengan aja nggak pernah didik, nggak pernah ngajari, nggak pernah apa-apa. Kok orang di bawah-bawah yang transaksi kok jenengan dapat terus, itu haram. Nggak boleh. Itu loh. Itu nggak boleh. Jadi tidak boleh ada passive income, harus aktif income. Itu. Ini yang harus dipahami. Itu. Terus menurut MUI lagi tidak boleh ada janji yang berlebihan. Nanti beli pesawat, nanti beli kapal, nanti keliling dunia, nanti begini, nanti begitu. Nggak boleh. Itu. Tidak boleh ada maisir, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada zulm. Zulm itu kedoliman. Kedoliman itu contohnya apa? Contohnya yang hanya berhasil yang di atas yang pertama, yang terakhir itu ya mesti mati gitu kan itu. Itu nggak boleh ada zulm, nggak boleh ada kedoliman di dalamnya. Itu nggak boleh ada maisir, untung-untungan, ya nggak boleh. Itu nggak boleh. Nah kalau dari sekian kriteria yang ada di situ, nanti kalau jenengan boleh baca di SN MUI nomor 75 tahun 2009.
Nah itu, cek itu di DSN MUI. Ada 13 kriteria DSN MUI tentang PLBS. Tulis saja itu di Google. DSN MUI tentang PLBS. Nah, kita cek aja satu-satu biar jelas. Nah, jadi saya nggak sembarangan untuk ngurus begini ini, bukan apa namanya, bukan cuma asal-asalan gitu. Mana? Sudah ketemu belum, Mbak? Sudah nih, cuma judul dulu terus cari dulu kita. Nah, DSN MUI 75 tahun 2009. Ini yang fatwanya. Nomor 75 ya, Dad? Iya. So, mana ya? PLBS itu penjualan langsung berjenjang syariah. Iya. Nah, ini tak download ini. Oh, ini tesis. Ini ada tahun 2019, tahun 2009 tadi. Iya. Analis fatwa ya. Oke. Ada nggak? Ini ada muncul, cuma harus download dulu 72 halaman. Bentar cari yang mungkin ini artikel atau kita nggak main mini game dengan kedok uang pendaftaran. SPC nggak ada toh pendaftaran. Ya. Yang kedua, tidak ada markup harga. SPC normal apa enggak harganya? Boleh dicek. Artinya kenormalan ini adalah kenormalan di umum. Kalau selisih ada 50 rupiah, ada 100 rupiah itu kan wajar itu. Artinya semua orang sudah harga yang wajar lah. Yang ketiga, levelnya dibatasi. Itu jelas level kita cuma 4 tok itu. Saking pendeknya gitu kan, memang cuma 4. Yang berikutnya, tidak ada yang namanya passive income. Karena saya tidak pakai aplikasi. Saya tidak pakai aplikasi untuk beli aplikasi untuk ngatur sistem. Kenapa? Memaksa anggota untuk kerja. Contoh, nah ini yang harus dipahami betul. Setiap anggota yang dia bergabung kemudian membentuk tim, dia itu wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan bulanan. 1, rekap belanja. Jadi ketika panjenengan gabung, kok panjenengan rekrut di bawahnya toh, itu tiap bulan dia belanja berapa itu harus laporan ke jenengan dengan bikin rekapannya. Karena yang mau terima duitnya jenengan harus rekap itu. Paham nggak? 1. Yang kedua, mendidik supaya dia itu paham dengan sistemnya, bagaimana menjalankannya. Ketika dia mau bangun tim, kasih tahu caranya. Bahkan sampai mendampingi. Gitu kan? Itu pekerjaan rutin yang harus dilakukan setiap bulan. Kalau semuanya sudah dihandle sistem, jenengan ngapain? Nggak kerja. Kalau nggak kerja, haram terima duit. Saya kasih contoh. Ini dalam dunia konvensional. Saya misalkan punya saya punya tukang-tukang. Misalkan saya punya tukang 20. Kemudian ada panjenengan order tukang. Mana ada tukang? Oh iya, ini saya ada, butuh berapa? 20. Saya kirim 20 ke panjenengan. Terus kerja kenyenengan bangun rumah butuh waktu 1 tahun. Tiap bulan dari gaji setiap tukangnya saya dapat duit. Saya udah perjanjian sama tukang. Pak, nanti tak tarikan kerjaan, kalau gajinya 100.000, 10.000 buat saya. Berarti begitu tak kirim ke jenengan, setiap tukang itu dipotong gaji 10.000 buat saya.
Padahal saya kerja apa enggak pertanyaannya? Saya kerja enggak? Kerja ya enggak kalau itu. Pertama dong kan? Iya. Yang Ngumpulin orang sah itu adalah transaksi pertama saya. Yang 10.000 per orang tiap bulannya selama 1 tahun itu haram saya terima. Karena apa? Karena saya nggak ngapa-ngapain. Oh, nggak ngapa-ngapain kok dapat dari keringatnya orang, itu nggak boleh. Paham? Itu yang namanya passive income gitu loh. Ada passive income yang boleh, yang kita tidak meres keringatnya orang. Contohnya apa? Jenengan punya kebun kelapa. Wah, kebun kelapanya ditinggal tidur pun akhirnya tahu-tahu 2 bulan panen. Itu passive income itu. Boleh yang segitu itu loh. Tapi kalau terkait dengan keringatnya orang, kita harus juga ikut keluar keringat. Nggak boleh kita itu nggak keluar keringat ke orang, suruh keluar keringat kita dapat. Itu yang disebut dengan passive income, nggak boleh. Paham nggak yang dimaksud passive income? Itu begitu. Ini. Nah, kenapa sih MLM? Karena kalau nggak memang salah satu sistem, saya dari dulu, saya meneliti MLM dulu itu 10 tahun kan. Penelitian, walaupun saya nggak pernah ikut, tapi saya meneliti itu. Sistem bisnis yang terbaik di dunia menurut saya loh, itu memang MLM. Kenapa? Karena MLM itu bisa ngikat orang untuk setia gitu, jadi konsumen. Kalau sistem yang lain nggak bisa, mesti frontal, mesti bersaing terus menerus itu. Tapi kalau di MLM orang itu bisa setia itu. Maka kalau hari ini kita kembalikan ke tujuan besar kita, bagaimana caranya menguasai pasar itu. Misalkan ya, terkait dengan kita sebagai muslim itu. Bagaimana kita menguasai pasar? Mengalahkan Alfa Indo aja nggak bisa kok. Gimana coba? Mau bikin koperasi aja anggotanya pada nggak mau beli kok. Iya toh? Gimana mau bangkit? Maka perlu sebuah sistem yang orang itu harus setia. Itu. Kalau setia, maka pasar akan terbentuk. Kalau pasar terbentuk, berarti ekonomi kita yang pegang. Mau diapain itu sudah kita yang pegang. Itu. Nah, itu satu-satunya strategi menguasai ekonomi. Tahap awalnya adalah kuasai pasar. Itu teori bisnis dimanapun begitu. Sekarang caranya bagaimana menguasai pasar? Mau ngelawan Alfa Indo dengan bikin kayak Alfa Indo, nggak kuat, uang duit kita sedikit. Coba gimana caranya? Satu itu. Yang kedua, di Indonesia itu MLM itu berkembang suburnya luar biasa. Tapi mungkin 99% haram. Sama dengan perbankan yang 95% haram gitu kan. Artinya transaksinya. Transaksi perbankan kan rata konvensional kan 95%, Pak. Syariah itu hanya baru 5%. Gitu loh. Itu baru 5%. Bahkan sekarang mungkin turun lagi dengan bergugurannya akhirnya dijadikan satu BSI itu kayaknya sekarang udah nggak 5% lagi mungkin sekarang. Nah, ketika perbankan begitu luasnya yang kita lakukan, apakah kita nentang perbankan atau kita bikinkan bank yang sesuai syariat? Bagusnya yang mana? Bisa nggak orang hari ini lepas dari bank? Mau saya tanya. Nggak bisa kan? Maka yang harus kita lakukan berarti menyiapkan bank yang sesuai syariat. Hari ini suka nggak suka orang di Indonesia banyak sekali, kalau dihitung mungkin berjuta-juta, sampai berganti-ganti nama orang terlibat di MLM. Suka nggak suka, betul apa enggak? Tapi sayangnya itu tadi 99% haram. Maka kita harus ngajari orang itu nggak cuma dari ceramah gitu. Nih, MLM yang syariah seperti apa sih? Ini kalau Anda mau bikin, nah kayak gini nih, produkmu herbal, nggak apa-apa, tapi kayak gini nih sistemnya ini, syariah.
Walaupun nggak pakai MBA, gitu. Pulsa pun bisa. semua bisa dengan persyaratan tadi, Pak. Itu loh. Poin-poinnya tadi. Ya, itu ada 13. Itu siapa yang mampu memenuhi syarat itu? Gitu loh. Nah, supaya apa? Jadi kita nggak cuma sekedar MLM haram, jauh MLM ini. Nyatanya jutaan orang tetap saja main. Maka kita kasih ini loh yang syar'i. Sama kayak orang pakai bank, jangan pakai bank itu riba itu nggak bisa itu. Inilah pakai yang syar'i, kan begitu enak gitu kan? Kalau yang kayak gitu gimana tuh? Terkait misalnya konsep yang itu tadi, saya sedikit tertarik kan tadi penjelasan tentang multi level terus Ya. terkait bahwa hegemoni perbankan itu kan sudah sangat Ya. sampai titik terendah pun semua sekarang agen malah kan. Ya. Gimana cara seseorang itu yang tidak frontal, yang mana tapi itu juga membantu orang-orang yang memang mau ke yang murni syariah kayak gitu Ya. misalnya gitu. Ya. Gimana tadi? Jadi gini, yang pertama Rasul itu ini strategi dakwahnya Rasul. Rasul itu Pak, ketika pertama kali dakwah itu enggak semua diharamkan. Ketika selesai waktu perang saja Rasul itu para sahabat itu selesai perang menang itu masih minum minuman keras, masih pada mabuk. Sampai mereka sholat itu sampai sudah berapa rakaat lupa. Sampai turunlah surat Al-Ma'un itu gara-gara itu sholatnya lupa itu kan. Karena apa? Karena dakwah itu proses. Ini yang harus kita ambil. Jadi tidak cuma tekstualnya kita nyontok Rasul, strategi dakwahnya pun sama. Kita contoh begitu. Oke. Poinnya adalah orang di konvensional ada yang syariah. Walaupun kita analisis misal ternyata belum 100% syariah. Itu kan? Bagaimana yang harus dilakukan? Kaidahnya ambil yang madorotnya lebih kecil. Kan begitu tuh? Maka yang penting kamu pindah dulu ke sini. Jadi yang penting jangan yang 100% haram, yang penting yang ini gitu loh. Karena prinsipnya adalah menuju kebaikan walaupun belum baik itu bagus daripada jelas-jelas dikejelekan. Paham nggak konsepnya? Paham. Itu. Jadi bank syariah hari ini kalau dia memang katakanlah belum 100% syariah, maka PR kita benerin banknya. Dengan kita tadi ketika ternyata banyak konsumen yang menginginkan supaya bank syariah itu benar-benar murni hukum pasar, setiap bisnis pasti mengikuti pasar. Pasti nggak bisa orang itu jualan kok mau menentang pasar, itu nggak bisa, mesti bangkrut. Begitu kita ternyata edukasi kita ke masyarakat pentingnya syariah itu seperti apa. Bank kemudian yang sudah bagus-bagus bank syariah itu yang berusaha untuk menjadi syariah itu kita berikan masukan terus-menerus. Lama-lama pasti jadi baik. Itu daripada kita frontal langsung wah sudah anti bank semuanya, wah repot sekali kita hari ini kan begitu tuh. Itu coba nyenengan nggak pakai bank, coba susah apa enggak? Nah, kan begitu. Inilah namanya berarti fikih kontemporer itu perlu diterapkan. Itu memang perubahan zaman itu perlu diterapkan. Nah, tapi strategi dasarnya fundamentalnya adalah dakwah itu dari yang sangat jelek menuju yang lebih baik. Belum 100% baik nggak apa-apa. Wong kita juga dari belum 100% baik toh.